Nah, kalau kalau Koet sendiri ada nggak misalnya gini, melihat kecenderungan anak muda yang hari-hari ini mungkin apa ya, mungkin sifatnya sangat tadi tadi kan udah dibahas ya, kalau nggak suka ya udah langsung mencari karena banyaknya distraction, begitu nggak suka, begitu nggak tertarik, lalu langsung pergi. Lalu juga mungkin gara-gara itu komitmen anak-anak muda juga terkikis ya dibandingkan zaman dahulu. Pesan-pesan apa sih yang Koet mau sampaikan nih buat teman-teman anak muda yang mungkin jemaat FGCC, tetapi juga yang bukan, yang mungkin belum pernah tahu Koet sama sekali. Eh, Tetap mungkin kata kuncinya pemuridan itu ya, discipleship ya. Hmm. Artinya kan memang saya melihat bahwa arti untuk menarik untuk langkah awal ya memang sesuatu yang menarik ya buat anak-anak muda kan tertarik dengan sesuatu yang happening gitu kan ya, sesuatu yang relevan, praktikal. Makanya perlu relevan itu dalam arti displaynya atau daya tariknya mesti ada di anak muda. Baru mereka Ya. mau tertarik kan, tapi jangan lupa setelah itu adalah pemuridan itu. Jadi artinya memang uh, kita tidak entertaining ya anak-anak muda, tapi Ya. bawa mereka untuk enter training, bukan entertaining. Wow, ya, ya, ya. Jadi saya juga dalam memimpin anak-anak muda, mereka banyak maunya juga, mau begini, tapi tugas gembala seperti saya adalah mengarahkan mereka kepada value. Jadi mungkin kata kuncinya kebenaran atau value itu yang benar. Jadi tidak Hmm. hanya mengikuti maunya mereka, tidak ada salah dengan creativity, tidak ada salah dengan relevan, tapi jangan sampai tidak mendidik mereka. Jadi Hmm. dengan pertumbuhan anak-anak muda, mereka kan bukan bayi terus kan, Ya. tapi kita bawa mereka bayi menjadi seorang anak, anak kecil, nanti remaja, anak muda, sampai mereka dewasa dalam Tuhan. Jadi Hmm. semakin Hmm. dewasa seseorang, semakin bertanggung jawab, dia bisa dapat makanan keras kan. Artinya Ya. memang, tapi nggak bisa makanan keras buat bayi, mati dia. Nggak bisa. Hmm. Jadi memang perlu dibedakan juga makanannya. Jadi perlu ada apa ya? Mungkin bahasanya saya banyak punya bahasa-bahasa seperti ini. Salah satu yang mungkin bisa ditangkap adalah dari crowd, ya pakai kata C ya, crowd, kemudian cell, kemudian Hmm. core, core. Wow. Hmm. Jadi jangan lihat mereka sebagai crowd aja. Kita bisa attract crowd, tapi gimana bawa mereka dalam community kan cell. Ya. Kemudian bagaimana mereka menjadi core. Ini kan perlu tahap-tahapan, ini namanya discipleship itu pemuridan. Atau Ya. kalau bahasanya bahasa Rick Warren kan dari luar itu dari penginjilan ya kan, bawa mereka worship kan, ibadah worship, gimana bawa mereka kemudian dari worship kepada fellowship kan, Ya. ya kan, dari fellowship kemudian mereka kemudian dimuridkan terus discipleship sampai Hmm. mereka bisa akhirnya ministry dan kemudian diutus lagi untuk penginjilan, jadi terus gitu. Hmm. Jadi Hmm. Hmm. dari orang yang unbeliever atau unchurched people, bawa mereka ya ini seperti bergereja lah, KKR misalnya, kemudian mereka ibadah minggu ya kan, masuk tuh dalam worship, Ya. kemudian bawa mereka ke dalam cell group fellowship kan, tapi bawa mereka terus lebih dalam di discipleship, kemudian mereka terlibat dalam ministry, dalam core. Ya. 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 Itu Ya. 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 kayak mungkin bahasa lainnya spiritual journey ya, jadi Ya. membawa orang itu dalam spiritual journey-nya. Jadi setiap journey itu makanannya beda. Hmm. Jadi caranya memang perlu melihat, saya untuk saran untuk anak muda ya, mereka perlu bertumbuh itulah. Jadi kita juga gereja atau mentor, pembina mesti menggiring, memindahkan mereka from here Ya. to there. Jadi dalam make sure bahwa spiritual journey-nya lebih jelas kepada setiap orang. Dan ini bukan hanya bicara program gereja ya, tapi person to person juga. Artinya setiap orang Hmm. kan perlu melewati next step-nya dia apa, spiritual Ya. journey-nya apa. Ya. 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 Jadi itu Ya. sih, Ya. itu saran saya buat anak-anak muda, jangan hanya artinya pampering mereka ya. Jadi jangan hanya memanjakan, tapi juga mesti mesti mendidik ya, mesti bisa membawa mereka dalam kebenaran, mendewasakan mereka. Jadi memang Hmm. tahap-tahapan seperti ini perlu dilakukan terus-menerus di dalam gereja. Hmm. Ya. 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 Menarik, menarik, menarik. Nah, memang kalau tadi kita bicara soal relevansi itu kadang-kadang ada dua, dua apa ya? Dua kubu yang berbeda
hitam dan putih. Yang satu fokus sekali terhadap bagaimana apa namanya, yang penting nyampe ke tujuan. Yang satu fokus kepada mendandani jembatan untuk nyampe ke tujuan. Padahal kenapa dua-duanya nggak dilakukan bersamaan kan? Kita kan bicara relevansi ya. Kita nyampe kepada tujuan, orang-orang memahami value, orang-orang menerima doktrin yang benar, tetapi dengan cara yang menarik. Orang lihat, ini menarik nih. Ya. Tetapi nggak cuma tertarik untuk foto-foto atau selfie di jembatannya, tetapi menyeberangi jembatan tersebut sampai akhirnya masuk kepada nilai kebenaran yang akhirnya memerdekakan kehidupan mereka. Seperti itu. Ya kan? Nah, kalau Koet sendiri, Koet ini kan udah punya dua orang anak ya, dua orang anak. Siapa namanya? JJ dan yang cewek siapa? Sorry, Kona. Yang namanya Selin. Nah, Joy Selin. Nah, mereka sendiri itu kan ya bagaimana juga ya, anak-anak, masih anak-anak. Dan bagaimanapun juga kan kadang-kadang mereka itu kan takut. Betul ya? Kadang-kadang mereka takut, kadang-kadang mereka khawatir untuk masuk ke dalam step berikutnya nih. Dan kadang-kadang anak-anak muda kan juga seperti itu. Begitu ada sebuah opportunity, kesempatan, kadang-kadang kita berpikir aku mampu atau enggak. Nah, kalau secara personal sih, apa yang Koet lakukan terhadap misalnya anak, tetapi juga anak-anak rohani untuk ayo kamu harus bisa. Sebagai seorang bapak itu apa yang Koet lakukan untuk mengencourage mereka sehingga mereka ini berani gitu untuk keluar dari zona nyaman? Ya, belajar untuk ini ya, kasih kesempatan dan mungkin bahasa yang saya suka tuh kasih ruang untuk gagal sih, ruang kegagalan. Yes. Ruang kegagalan itu yang, jadi kalau tidak ada ruangnya, jadi akhirnya mereka jadi takut kan, karena mereka takut bersalah kan, kalau melakukan kesalahan dimaki-maki nantinya. Jadi mereka takut. Jadi mendingan mereka nggak berani ngambil resiko gara-gara itu. Jadi saya melihat bahwa ya perlu kasih arahan kepada mereka, dan memang kita belajar untuk, salah satu caranya adalah membawa mereka tahap demi tahap ya. Jadi ekspektasi dan ekspektasi standarnya seperti tangga. Jadi banyakin aja tangganya. Jadi mereka jadi tidak kaget kan langsung kalau standarnya langsung tinggi kan, akhirnya nggak ada yang berani. Tapi kalau dikasih hal-hal simpel, ya kamu sharing satu ayat deh gitu, 2 menit, nah gitu, mulai dari situ kan. Ayo doa, nggak apa-apa. Kamu ikutin doa saya dulu, nanti pelan-pelan kamu belajar untuk sendiri ya. Jadi memang kasih pengertian, kasih contoh, kasih dorongan, kasih ruang untuk mereka. Kalau gagal, kalau bersalah, kita tidak langsung marahin mereka dan sebagainya. Jadi memang ruang kegagalan pun mesti dibedakan ya, antara yang sifatnya teknis karena mereka artinya karena kurang ngerti, kurang tahu, dengan pelanggaran yang sifatnya value, kita mesti bedakan. Contohnya lebih gampang gini. Dulu contoh misalnya kita bikin retret lah, panitianya salah hitung keuangan. Misalnya nih, harusnya sewa 1 bus, dia sewa 2 bus, padahal pakai 1 bus doang. Jadi duitnya kan, akhirnya mereka datang, kok Edi, maaf nih, kita 1 bus cukup, tapi malah sewa 2 bus. Karena banyak yang pakai mobil pribadi yang lain, mereka bilang. Terus saya bilang, ya nggak apa-apa, lain kali, berarti kalian sudah hitung cost-nya. Jadi jangan sampai sewa 2 bus gitu loh. Tapi saya nggak maki mereka, saya nggak bilang gini, apa-apaan sih kalian ini, duit jemaat atau nggak, masa kalian. Jadi saya nggak ngomongin, marahin mereka seperti itu. Tapi kalau mereka berontak, ngomongin pemimpin, kalau mereka, nah hal-hal seperti itulah. Mereka masalah pengajaran yang menyimpang, dan sebagainya, yang sifatnya benar-benar melanggar value-value yang kita sudah tetapkan, nah itu ya saya lebih serius nanganinnya. Tapi kalau yang tadi, supaya mereka jadi berani, ya mesti belajar untuk kasih mereka ruang untuk ya mencoba, dan kalau gagal kita bisa tetap kasih semangat buat mereka. Jadi aku nangkep satu hal di sini, bahwa ketika seseorang mau keluar dari zona nyaman itu bukan ya bagaimanapun juga memang tanggung jawab pribadi ya, tetapi bagaimanapun juga peran seorang pemimpin itu penting sekali untuk membuat seseorang berani di dalam keluar dari zona nyaman. Bayangkan kalau tidak ada, aku juga pernah sih ada di posisi di mana tidak ada ruang untuk kegagalanku. Gimana kalau aku takut melakukan sesuatu,
pasti ini salah. Kalau salah dimarahin. Aku malas dimarahin. Yeah. Jadi akhirnya cuman main aman aja, main di sekitar hal-hal yang aku ahli, tetapi pada akhirnya aku nggak bertumbuh sama sekali, ya kan? Nah memang menarik sekali dan penting banget ya untuk kita benar-benar pertama menemukan pemimpin yang benar, ya kita berdoa lah supaya pemimpin kita menjadi pemimpin yang bijaksana. Aku nggak pengen kita menemukan pemimpin seakan-akan kita kayak pindah-pindah kayak itu kan nggak, cuman apa ya, kita berdoa supaya pemimpin kita semakin bijaksana, lalu juga semakin punya empati, semakin punya simpati terhadap anak-anak muda yang apa namanya, yang sedang belajar untuk keluar dari zona nyaman. Nah, kalau Koed sendiri pernah nggak sih kayak ada pergumulan nih, kayak misalnya, aku mau tanya nih, ini kembali ke awal, waktu Koed diutus ke Malaysia dari Bukit Tinggi, itu butuh berapa lama sih buat Koed berpikir untuk merenungkan, untuk menimbang nih, aku harus ke Malaysia atau tidak? Itu butuh berapa lama sih proses tersebut? Enggak sih, enggak lama untuk mempertimbangkan itu kan, karena sudah full time kan. Jadi full time dari awalnya komitmennya udah dalam ikut Tuhan. Jadi banyak pertimbangan. Mungkin ada ayat yang kalau pernah dengar ya, pernah baca, Eliada pasti tahu tuh. Jadi ketika ada anak muda yang tanya kepada Yesus, kan dia mau ikut Yesus. Kemudian Yesus bilang bahwa serigala itu punya liang, burung punya sarang ya, kurang lebih. Tapi anak manusia tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, ayat itu sebenarnya kalau baca The Message Bible menarik, bahwa Yesus bilang, saya ini tidak tinggal di dalam hotel-hotel atau apa ya, tempat penginapan yang enak, tapi jalannya itu jalannya kasar. Seperti itu kurang lebih di The Message Bible. Jadi kalau kamu mau ikut saya nggak menjanjikan hal-hal yang enak loh. Jadi anak muda itu berpikir kalau dia ikut Yesus, Yesus kan tenar hebat. Dia pasti punya guru yang hebat, dia tenar. Dia ikut orang hebat, ya dia ketepak, ya jadi ketularan ketenaran, jadi punya masa depan yang indah. Dia berharap begitu ikut Yesus. Tapi Yesus bilang, saya nggak janjikan apa-apa loh. Jadi artinya kita ikut Yesus, kita percaya bahwa Yesus bisa memberkati, Yesus bisa memberikan jaminan ya, kenyamanan atau kepastian hidup yang lebih baik dan sebagainya. Tapi jangan berdasarkan itu. Jadi komitmennya itu harus dalam lah, ikut Tuhan benar-benar tidak hitung-hitungan. Jadi ketika saya tahu bahwa komitmennya dalam, jadi saya artinya melewati itu tidak sulit lah ya. Ketika saya punya komitmen dari awalnya. Wow, itu itu fondasi yang sangat bagus ya. Maksudnya kadang-kadang kita ngikut Kristus hanya ya sifatnya transaksional aja gitu. Ya, kata itunya transaksional. Jadi jadi ketika diminta ke Malaysia ya pergi loh. Apapun yang terjadi, apa kata nanti, pokoknya yang penting hidup. Jadi gini, bagi saya panggilan Tuhan adalah tempat di mana kita menanamkan hati dan komitmen kita. Disitulah ada panggilan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan bukan masalah tempat di mananya, tetapi di mana hatimu, komitmenmu kepada taat kepada apa ya yang Tuhan mau kita pergi. Jadi taat aja. Belajar begitu sih dari. Jadi nggak ada kalkulasi dari awal ya. Ya. Kadang-kadang aku ya itu salah satu yang mungkin aku juga nggak tahu ya. Mungkin banyak anak muda, karena aku juga melayani anak muda, banyak yang ya sifatnya transaksional. Aku melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu. Kayak sama Tuhan jual beli. Sehingga kita lupa kalau kita udah dibeli sama Tuhan. Ya, sudah lunas. Kan? Kita ini sudah punyanya dia, sehingga ketika kita keluar dari zona nyaman pun, itu pun bukan dengan kekuatan kita, tetapi kan karena anugerah Tuhan yang memampukan kita. Nah, waktu kita udah nggak lama, saya minta Koed memberikan closing statement buat anak-anak muda, mendorong encouragement terhadap anak-anak muda untuk keluar dari zona nyaman. Ya, pesan saya sih, jangan pernah tanggung-tanggung ya ikut Tuhan ya. Wow. Karena Yesus juga mati kan habis-habisan, dia nggak pernah tanggung-tanggung buat kita. Yes, karena that's true. Artinya hidup kita ini benar-benar berharga kan, dia udah tebus dengan
harga yang paling mahal bahkan dengan nyawanya ya. Jadi ikut Tuhan pun nggak boleh tanggung-tanggung, dan saya melihat bahwa ketika kita nggak tanggung-tanggung dalam setiap kesempatan dan tahapan. Jadi kalau kita bilang penyesalan itu artinya penyesalan itu selalu di belakang. Nggak pernah penyesalan di depan kan, udah di belakang baru kita nyesel. Kenapa dulu waktu muda nggak sungguh-sungguh, kenapa waktu itu ada kesempatan nggak serius. Jadi bagi saya harus belajar untuk setiap ada peluang, kesempatan, jangan pernah tanggung lah, dimanapun season hidup kita, di usia berapapun, karena Yesus sudah memberikan yang terbaik buat kita, ya berikan hidup kita yang terbaik sih. Pesan saya seperti itu buat anak-anak muda, supaya kesempatan, peluang untuk bisa melayani Tuhan itu kan, pelayanan itu merupakan kehormatan kan, bukan paksaan. Jadi pelayanan tuh seperti seperti rasa syukur sih kepada Tuhan ya, bukan tadi jual beli dan sebagainya. Jadi buat pesan buat anak-anak muda untuk keluar dari zona nyaman, yaitu pokoknya jangan tanggung-tanggung lah, bertumbuh dalam iman, melayani ya habis-habisan buat Tuhan. Pokoknya berikanlah masa muda kita yang terbaik lah, yang habis-habisan buat Tuhan. Jangan pernah tanggung-tanggung untuk Tuhan. Itu pesan saya. Amin, amin. Terima kasih banyak. Oke, sekalian dong satu hal. Sekalian doakan teman-teman nih yang mendengarkan maupun yang akan mendengarkan di masa depan. Saya minta Pak Koet buat untuk mendoakan kami semua, mendoakan mereka supaya kita semua dimampukan dan bisa bisa keluar dari zona nyaman. Yang pasti Tuhan membawa kita keluar dari zona nyaman ya, seperti yang tadi Koet kutip dari firman Tuhan. Silakan Koet. Terima kasih Bapak buat kesempatan buat Bro Eliada dan juga setiap anak-anak muda khususnya yang mendengar dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan kehidupan mereka untuk mereka keluar dari zona nyaman. Biarlah mereka bisa melihat akan rencanamu yang indah, yang besar, yang pastinya Engkau sudah siapkan buat mereka semua. Tuhan, biarlah mereka tidak pernah untuk menyia-nyiakan setiap anugerah, panggilan, dan kesempatan, bahkan karunia, talenta, kemampuan yang sudah Engkau berikan kepada mereka. Biarlah setiap anak muda, hidup mereka habis-habisan buat Engkau. Tidak pernah mereka hidupnya tanggung-tanggung ya Tuhan, tapi maksimal untuk Engkau. Biarlah Tuhan berserahkan dalam kehidupan mereka, pertumbuhan mereka, dalam keluarga mereka, dalam studi, dalam pelayanan, dan apapun yang mereka kerjakan. Engkau berkati supaya mereka menjadi anak-anak Tuhan yang radikal, yang memberikan yang terbaik di setiap season hidup mereka. Di umur apapun, di level apapun, mereka bisa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Serahkan buat anak-anak muda dimanapun mereka berada. Berkat-Mu dicurahkan melimpah atas hidup mereka. Terima kasih Bapak buat kesempatan ini. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak Koet udah mau sharing itu. Sharingnya salah satu yang terbaik lah. Keren banget sharingnya. Oke, waktu kita sisa 40 detik lagi. Take care, stay safe buat yang Koet dengan semua teman-teman yang ada di sana. Salam semua buat teman-teman FGCC. Semoga kita bisa ketemu lagi segera.